mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang, program studi Agribisnis Ternak. Saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 2 Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, ya, agar dimudahkan dan dilancarkan urusan kita serta ilmu yang kita peroleh nantinya akan bermanfaat. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, Mas Danang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tengok kanan kiri kalian atau di bawah kalian, ada nggak sampah? Sudah bersih? Sudah. Oke, kalau sudah bersih, ibu absen ya. Sekarang ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, masuk semua ya. Ibu absen Karenina hadir. Widya Retna Astuti, Wulandari Ainunisa hadir. Agista Ikwan Asmani Yuniar, Sulistia Mayanti, Danang Sayyid, Fahri Husaini, Afaki Ezar, M. Jidni Ilman, Muhammad Usman, ya, hadir semua ya. Untuk meningkatkan motivasi kita dan rasa cinta tanah air kita, ayo kita berdiri terlebih dahulu. Kemudian ya, kepalkan tangan kanan kita. Ya, berdiri, kepalkan tangan kanan kita ya. Iya, selanjutnya letakkan di dada sebelah kiri ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Boleh duduk kembali. Bagaimana rasanya setelah menyanyikan lagu ini? Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat di situ? Ayam hidup, lalu dipotong. Kemudian, maaf, dipotong kecil-kecil. Mana? Dipotong kecil-kecil sesuai bagiannya masing-masing ya? Iya. Nah, dari sini yang akan kita bahas adalah bagaimana teknik penanganan karkas unggas pedaging ya, agar kita bisa mengetahui bagaimana teknik yang baik ya, sehingga kualitas dagingnya itu juga akan tetap baik ya. Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya itu setelah melakukan pembelajaran dengan mode problem based learning,
atau PBL ya, dengan metode paparan, diskusi, dan presentasi, peserta didik itu dapat menjelaskan macam-macam teknik atau cara penanganan karkas dengan benar dan tepat. Yang kedua itu dapat menganalisis prosedur penanganan karkas sesuai teknik atau cara yang dipilih dengan tepat dan benar. Yang ketiga, itu dapat menerapkan teknik atau cara penanganan karkas sesuai karakteristik produk dan peminatan pasar dengan tepat dan benar. Ya, pendekatan, model, dan metode yang akan kita gunakan kali ini itu adalah pendekatannya menggunakan pendekatan scientific dan model pembelajarannya tadi ya PBL ya, problem based learning. Selanjutnya, metode yang kita gunakan adalah metode paparan, kemudian diskusi dan juga presentasi. Untuk teknik penilaian yang akan Ibu nilai di sini adalah nilai sikap. Untuk teknik penilaian pengetahuan itu Ibu gunakan tes tertulis, bentuknya nanti esai. Teknik penilaian di keterampilan nanti unjuk kerja dan portofolio. Jadi nanti kalian presentasi apakah kalian lancar atau tidak dalam mempresentasikan nanti akan Ibu nilai ya. Jelas ya? Kita menuju ke kegiatan inti. Ayo kita lihat video bareng-bareng ya. Ada 2 macam video, silakan kita bandingkan ya. Ini untuk video yang pertama. Kita bandingkan dengan video yang kedua. Bagaimana? Ini biasanya kita kalau beli ayam ya di tempat-tempat pemotongan ayam ya, di pasar. Ya. Ini umumnya seperti ini ya. Diletakkan di mana itu setelah dipisahkan bulunya di lantai ya. Iya. Dari kedua video tersebut, apa yang bisa kalian bandingkan di situ? Dari teknologinya. Bagaimana teknologinya? Yang mana di video yang pertama. Kemudian kalau yang kedua berarti masih secara tradisional ya. Kemudian dari bagaimana penanganannya? Kalau di video yang satu bagaimana? Higienis. Pakai mesin Bu. Pakai mesin, iya. Tapi itu juga ada yang pakai mesin ya. Tapi masih masih sederhana ya. Yang video yang kedua ya. Setelah kita lihat tadi, tayangan tadi, Ibu ingin kalian mencari bagaimana teknik-teknik penanganan karkas unggas yang baik agar menghasilkan kualitas daging yang baik juga. Nah, Ibu ingin kalian tolong dibagi kelompok, atau Ibu yang akan membagi kelompok isinya beranggotakan 3 sampai 4 orang. Ibu yang membagi atau kalian mau membagi sendiri? Oh, membagi sendiri, boleh. Bagaimana? Gimana? 4 yang mana? Sesuai tempat duduk. Oke, ini berarti seperti ini. Ini beri 2. Oh, ini mau Mbak Sule sama Mbak Asmani. Oke, boleh. Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dipelajari dulu LKPD-nya.
Silakan dibuka LKPD-nya. Dilihat di petunjuk pengerjaan LKPD. Dilihat di situ petunjuk pengerjaan LKPD. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Kemudian bacalah LKPD dengan teliti dan cermat, diskusikan dengan sekelompok kalian. Selanjutnya, jawablah pertanyaan yang terdapat di LKPD dengan benar. Gunakan literatur untuk menjawab LKPD. Ibu beri waktu 20 menit cukup? Cukup. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Silakan Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD itu. Boleh cari di internet, boleh juga pakai bahan ajar yang sudah Ibu bagikan juga boleh. Ya, sudah 20 menit ya. Sudah selesai semuanya? Cukup ya waktunya ya, sudah semua? Ya, kalau sudah, silahkan hasil dari diskusi kalian presentasikan. Kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok 1. Sebelum presentasi, Ibu bacakan dulu petunjuk presentasi ya. Presentasinya itu nanti petunjuknya, moderator membuka acara presentasi hasil karya diawali dengan salam dan memperkenalkan anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, moderator menjelaskan tata cara presentasi ya. Yang ketiga, penyaji menyajikan atau mempresentasikan hasil karya berupa solusi dari masalah berdasarkan dalam kelompok. Yang keempat, proses tanya jawab dibuka oleh moderator dan setiap pertanyaan dicatat oleh notulen ya. Kemudian notulen itu membacakan kesimpulan hasil dari presentasi. Selanjutnya moderator nanti menutup kegiatan presentasi hasil karya dengan mengucapkan salam ya.
Boleh, siapa yang mau maju? Yang sudah siap, kelompok mana dulu? Siapa dulu? Kelompok satu. Oke. Kelompok dua juga mau. Yang mana dulu? Kelompok satu atau kelompok dua? Kelompok satu. Ya aja, kelompok satu silakan maju ke depan. Ini matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan tadi tentang penanganan kerkas unggas pedaging. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Wulandari Indonesia sebagai moderator, teman saya Agista Ikhwan Pramesti sebagai penyaji materi, dan kemudian Widya Retno Astuti sebagai non-talent, Karenina sebagai penjawab pertanyaan. Baiklah, langsung saja Saudara Agista akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penanganan karkas unggas pedaging. Waktu dan tempat kami persilakan. Berdasarkan gambar, uraikan ciri-ciri ayam segar, ayam suntik, ayam formalin, dan ayam tiren. 1. Daging ayam segar. Ciri-ciri: warna daging terlihat putih kemerahan, juga terasa kesat. Warna kulit terlihat putih kekuningan. Warna kuning tersebut adalah serat-serat lemak. Permukaan kulit bersih tanpa bercak darah atau kotoran. Tidak tercium bau menyengat, kalaupun amis masih dalam batas wajar. Tak ada air yang keluar dari rongga perut. 2. Ayam suntik. Tekstur ayam basah seperti habis disiram. Ketika diangkat, ayam cenderung meneteskan banyak air. Terdapat genangan air kecil atau besar di sekitar tubuh ayam. Kulit ayam terlihat mengkilat tapi tidak kesat. Jika ditekan akan terasa kencang. Terasa berat ketika diangkat. 3. Ayam formalin. Warna kulit terlihat putih pucat tapi mengkilat. Tidak ada satupun lalat di sekitar daging. Pemotongan ayam. Pemotongan ayam. Karkas ayam adalah produk hasil proses pemotongan. Tahapan pemotongan ayam untuk mendapatkan karkas adalah penerimaan, pemeriksaan kesehatan antemortem, penyembelihan, pengeluaran darah, pencabutan bulu, pengeluaran jeroan, dan pemotongan bagian-bagian karkas. B. Pemotongan bagian ayam. Setelah itu dilakukan pemotongan bagian-bagian karkas atau paha atas, paha bawah, dada, punggung, sayap, filet. Setelah pengelompokan ukuran atau penimbangan, karkas dimasukkan ke ruang parting untuk diolah menjadi produk parting, produk karkas utuh. Parting yang dilakukan adalah parting 8 atau 2 sayap, 2 drumstick, 2 thigh, dan 2 breast. Parting 9 atau 2 sayap, 2 drumstick, 2 thigh, dan 2 breast atas dan 1 dada bawah. Parting 16 atau 2 sayap, 2 drumstick, 6 thigh, 6 breast. Penanganan karkas dan bagiannya. Fase rigor mortis. Setelah unggas dipotong atau disembelih dan mati, maka aliran darah akan terhenti. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada jaringan otot. Fase setelah unggas mati disebut pasca mortem. Pasca mortem terdiri atas 3 fase, yaitu fase rigor, fase rigor mortis, dan fase pasca rigor mortis. B. Pelayuan. Tujuan pelayuan daging adalah proses pembentukan asam laktat dapat berlangsung sempurna sehingga akan terjadi penurunan pH daging. Nilai pH daging yang rendah dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga proses kebusukan juga dihambat. Pengeluaran darah menjadi lebih sempurna, karena darah merupakan media baik bagi pertumbuhan mikroba. Lapisan luar daging menjadi kering sehingga kontaminasi mikroba pembusuk dari luar dapat ditahan, serta untuk memperoleh daging yang memiliki keempukan optimum serta cita rasa yang khas. Pelayuannya paling baik dilakukan pada suhu sedikit lebih rendah daripada suhu kamar. Lama pelayuan dan temperatur karkas akan menentukan keempukan daging unggas. Karkas yang dilayukan dalam ruangan dengan suhu 30 derajat Fahrenheit dan 66 derajat Fahrenheit akan lebih empuk daripada pelayuan dalam ruangan dengan suhu 98,6
derajat Fahrenheit, akan tetapi seluruh karkas mendekati nilai derajat keempukan hampir sama. Setelah dilayukan lebih dari 8 jam tanpa memperhatikan suhunya, layuan daging unggas sebaiknya dilakukan pada suhu 0 sampai 7 derajat Celcius karena pada kondisi seperti ini akan memberikan kesempatan pada daging untuk melewati fase rigor mortis. Bila daging telah melewati fase ini, maka daging akan menjadi empuk. Rigor mortis pada daging ayam dengan suhu ruang berlangsung sekitar 2 sampai 4,5 jam. Lamanya fase ini tergantung pada suhu dan jenis unggas. Baik, demikian hasil presentasi kami. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya, dari kelompok 3 ya. Malah sendiri. Saya Pak Yeser dari kelompok 2 akan bertanya menjelaskan tentang penanganan atas unggas berdaging. Menurut kelompok 1, mengapa perlu dilakukan penanganan hasil ternak unggas berdaging? Menjadi menjawab pertanyaan dari kelompok 2 karena perlu dilakukan penerapan jaminan keamanan dari pelaku keamanan dari pelaku unggas dan maka ada penelitian dari kelompok. Terima kasih. Gimana? Sudah puas? Puas. Ya, oke. Silakan moderator. Ya. Saya Asmania, mewakili kelompok 3 akan bertanya bagaimana tahapan mendapatkan karkas unggas. Mohon jawabannya dari kelompok 1. Untuk kelompok 3 akan menjawab tahapan ini. Pemotongan ayam juga dapat mendapatkan karkas setelah penerimaan kedua pemotongan jenis keras. Dari hasil diskusi ini kami menyimpulkan bahwa penanganan unggas yang baik dapat menjamin keamanan daging. Ya. Demikian, apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Bagus sekali ya. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok. Ternyata semangat sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan tadi tentang penanganan karkas unggas pedaging. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dan tugas dari kelompok kami. Saya sendiri Dana Saipanato KT sebagai koordinator. Teman saya nama Sulistia Mayanti sebagai penyaji materi, kemudian Sydney Ilman sebagai notulen, kemudian teman saya Asmani Junior sebagai penjawab pertanyaan. Baiklah, langsung saja Sulistia Mayanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penanganan karkas unggas pedaging. Waktu dan tempat kami persilakan. 1. Penanganan daging. Penanganan daging yaitu kegiatan yang dimulai dari pemotongan ternak sampai dengan siap untuk dimakan oleh konsumen. Proses penanganan daging terdiri atas beberapa tahap yaitu A. Di rumah pemotongan hewan. Setiap ternak yang akan dipotong harus diperiksa oleh dokter hewan atau petugas pemeriksa yang berwenang. Pemotongan ternak memerlukan pisau yang tajam agar nadi, tercea, dan saraf-saraf leher ternak tersebut dapat langsung putus. Waktu pemotongan usahakan darah langsung keluar secepatnya dan sebanyak mungkin. Semakin banyak darah keluar semakin baik, sebab daging yang masih mengandung darah dalam kapiler-kapilernya akan berwarna kehitam-hitaman dan agak lengket. Selain itu juga memudah mikroorganisme menyebar yang membuat daging cepat membusuk. Sesudah hewan dipotong, selekas mungkin digantung untuk mempercepat proses keluarnya darah. Sesudah hewan mati, langsung dikuliti, rongga badannya dibelah, jeroan dikeluarkan, kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara post mortem, pemeriksaan daging dari ternak yang
baru dipotong sebelum daging tersebut diedarkan untuk dikonsumsi manusia. Tujuan pemeriksa ini untuk mengetahui apakah daging tersebut sehat dan aman untuk dikonsumsi manusia. B. Selama pengangkutan, dalam pengangkutan daging dari RPH ke tempat penyimpanan atau tempat penjualan daging harus dihindarkan terjadi kontaminasi. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut daging harus dapat menjamin kesehatan dan mutu daging serta tidak dipengaruhkan untuk tujuan lain selain pengangkutan daging. Pengangkutan karkas harus tetap dalam keadaan tergantung di tempat yang terpisah dari tempat jeroan dan bagian hewan lainnya. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Saya Wisnu Aziz, perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya berapa suhu air yang digunakan untuk perendaman ayam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Suhu yang digunakan untuk merendam ayam sebelum dicabut bulunya adalah 50-54 Celcius. Jika direndam lebih dari 58 Celcius, dapat menyebabkan kulit menjadi gelap, lekat, dan mudah diserang bakteri. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk dulu untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3, maaf. Ya, boleh duduk. Selanjutnya yang sudah siap? Kelompok berapa? Tinggal kelompok terakhir, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan tentang penanganan karkas unggas pedaging. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dan tugas dari kelompok kami. Saya Muhammad Usman sebagai moderator, teman saya Fahri Husaini sebagai penyaji materi, kemudian Afaki Ezer sebagai notulen, serta Wisnu Muaziz menjawab pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dari hasil pengamatan, catatan hasil diskusi, berdasarkan tabel pengamatan bagaimana cara membedakan daging segar dan daging busuk. Daging segar A, warna daging segar kemerahan, aroma daging yang masih segar, tekstur daging yang elastis, suhu daging ayam yang masih hangat, daging ayam tidak mengeluarkan cairan. Demikian hasil presentasi kami. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Saya dan saya Bang Terkati mewakili kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Apa akibat proses penyembelihan yang tidak sempurna? Apakah bisa disebut bangkai karena lama matinya? Untuk pertanyaan kelompok 3 berikut jawabannya. Jika proses penyembelihan tidak sempurna, maka akan berakibat kepala dan kulit karkas menjadi kemerahan dan karkas ayam menjadi cepat busuk. Dari hasil diskusi ini kami menyimpulkan bahwa penanganan karkas unggas yang baik dapat menghasilkan daging yang baik. Ada yang mau bertanya lagi? Saya dari kelompok 1 Widya Astuti izin bertanya. Berdasarkan fisiknya, bagaimana ciri-ciri daging unggas yang baik? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu ciri-ciri daging yang baik adalah berikut: berwarna merah muda, aromanya tidak menyengat, tekstur daging kenyal, daging masih hangat, kulit lembut, tidak kering, tidak keluar banyak darah, seratnya lembut dan tidak berlemak. Demikian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk dulu untuk kelompok 2 ya. Sudah sangat bagus sekali dan sudah paham ya bagaimana teknik-teknik pemotongan karkas unggas pedaging yang baik dan tepat sehingga menghasilkan kualitas daging yang baik. Selanjutnya, tadi yang sudah kalian sampaikan dari hasil diskusi itu pemotongan ayam itu tahapannya itu adalah ayam itu
mulai dari penerimaan, kemudian pemeriksaan kesehatan antemortem, kemudian penyembelihan, pengeluaran darah, pencabutan bulu, pengeluaran jeroan, dan pemotongan bagian-bagian karkas. Itu untuk tahapan pemotongan ayam ya yang sudah kalian tanyakan tadi ya. Setelah disembelih itu ada fase ya, di mana daging itu akan mengalami proses yang disebut pasca mortem. Nah, terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase pre-rigor, kemudian fase rigor mortis, dan fase pasca rigor mortis. Dan kalian tadi sudah menyampaikan juga ya, dari fase pre-rigor itu adalah fase yang terjadi setelah hewan mengalami kematian. Pada fase ini otot berada dalam keadaan relaksasi, yaitu belum terjadi persilangan antara filamen aktin dan miosin. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya. Kemudian fase rigor mortis itu adalah suatu perubahan pasca mortem yang terjadi dalam otot dan mempunyai pengaruh langsung terhadap keempukan daging. Kemudian yang ketiga itu adalah fase pasca rigor. Nah, daging kembali menjadi empuk karena tidak ada lagi pembentukan energi yang dapat digunakan untuk kontraksi dan persilangan filamen aktin dan miosin. Kemudian untuk penanganannya itu ada 2 macam, ada pelayuan dan juga ada pembekuan. Tadi juga sudah disampaikan oleh teman kalian ya, dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, cukup. Cukup? Apa kesimpulan dari materi teknik penanganan karkas unggas pedaging? Ya, siapa yang akan menyampaikan kesimpulan? Siapa? Oh iya, boleh. Kami menyimpulkan bahwa penanganan unggas yang baik dapat menjamin keamanan daging. Dapat menjamin keamanan daging, iya tepat sekali ya. Dan juga dengan penanganan karkas unggas pedaging yang baik itu juga akan menghasilkan kualitas atau mutu karkas yang baik juga. Demikian, untuk meningkatkan kemampuan kalian, Ibu beri kuis atau pertanyaan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan ini ya, soal post test. Siap, Bu. Ya. Dimulaikan dulu. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Baik, Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah? Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan, boleh secara kolektif. Ya, secara kolektif saja. Baik. Ya. Sudah selesai. Sudah semua ya? Ya, jika sudah selesai, untuk materi kali ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian? Senang, Bu. Alhamdulillah, ya. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya tentang teknik-teknik pengolahan daging unggas. Ya. Ibu cukupkan sekian untuk materi kali ini. Silakan kita tutup dengan doa. Biasa Mas Ketua kelas ditutup ya, Mas Danang. Ya, Bro. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
warahmatullahi wabarakatuh.